Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue akan jawab requestan dari teman kita nih ya di YouTube. Kemarin dia bilang kalau kita mau investasi reksadana, kalau yang naik terus investasi apa ya? Nah, ini gue kasih tahu dulu ke kalian. Nah, dia berjudi ya bener. Dia pengen tahu kalau dia mau milih sebuah produk investasi di reksadana itu apa aja yang bisa bikin naik terus selalu untung. Oke, kita ke aplikasinya langsung. Jadi, gue kalau reksadana investasinya di Bibit sama di aplikasi Peluang. Ada dua doang. Tapi itu setelah kalian ya, mau investasi di aplikasi Bibit, Peluang, atau aplikasi lain juga nggak apa-apa. Yang penting resmi guys, kalian cek resmi. Kalau kalian mau tonton investasi Bibit mulai dari nol atau reksadana, aplikasi Peluang, kalian bisa cek di playlist gue aja, di situ banyak. Jadi karena di sini gue buka aplikasi Bibit aja ya. Di sini ada yang namanya reksadana ya, reksadana pasar uang, guys. Nah, jadi banyak nih. Kita kalau investasi itu bukan reksadana dong sebutannya, tapi banyak. Ada yang namanya pasar uang, terus ada yang namanya SBN retail, ada yang namanya obligasi, ada yang namanya reksadana saham. Nah, nanti sebenarnya ini kalau kita jelasin nggak akan cukup di video ini. Jadi kita akan inti-intinya aja ya guys. Kita coba klik di reksadananya aja. Nah, di reksadananya itu ada yang namanya pasar uang, obligasi, saham, saham syariah, sama lainnya. Dan banyak lagi sih sebenarnya. Tapi kalau gue sendiri waktu saat pertama kali trading loh. Investasi reksadana, gue coba di namanya pasar uang nih. Nah, pasar uang ini juga banyak produknya, guys. Maksudnya manajer investasi yang terlibat di dalam aplikasi tersebut. Nah, contohnya ada namanya Batavia Dana Kas, ada Bahana Dana Liquid, ada Sukort. Nah, Sukort ini paling yang the best ya menurut gue ya. Menurut gue suka. Lalu ada lagi Dana Mas, Manulife Dana Kas 2, sama BNI dan lain-lain. Nah, jadi kalau gue saranin kalian mau investasi itu pilih apa dulu? Kalian lihat cek modal kalian tuh berapa. Mau modal dimulai dari 5.000 atau 10.000. Nah, jadi di sini kalian cari sendiri. Karena modal setiap manajer di investasi ini itu beda-beda. Ada yang dimulai dari 10.000, 5.000, ada yang 100.000, 500.000, dan lain-lain. Itu tergantung kalian. Tapi kalau gue sendiri yang pakai selama ini nggak pernah ngelihat turun ya, ibaratnya minus gitu ya. Mungkin karena gue jarang ngecek. Karena untung mulu, gue liat selalu untung guys. Karena gue liat hijau mulu guys. Nih, kalau gue lihat pertama mungkin dari modal 100.000 aja dulu ya. Nanti kita bahas modal yang kecil-kecil yang lain. Yaitu bisa kalian coba di Sukor Invest Money Market Fund. Nah, di situ kalian ada yang namanya bisa pantau, bisa analisa dari 1 hari, 1 minggu, 3 minggu, dan lain-lain di situ. Nanti gue kasih tahu di layarnya di sini. Nah, di situ kalian bisa cek sendiri 1 hari, 1 minggu, dan ada keuntungan setiap tahun atau penurunan setiap tahunnya. Tapi kalau di support itu, biasanya gue cek cuman minus 0,01% dalam 1 tahun ya. Dalam 1 tahun dia pernah melakukan penurunan market sebesar 0,01% doang. Sangat-sangat resiko sangat kecil kan. Di sini kita bisa lihat sendiri. Terus keuntungannya itu dalam 1 tahun pernah naik 3,39%. Nah, itu keuntungannya emang agak sedikit kecil dibandingkan trading. Tapi di sini kalian nggak berpacu sama riwayat informasi data-data yang lalu, tahun-tahun lalu. Karena biasanya sebulan ke depan atau 2 bulan lagi, 1 tahun ke depan tuh beda-beda guys. Nggak selamanya kayak 3% terus. Biasanya bakalan naik-naik terus kayak gitu. Jadi ini ibaratnya gambaran aja kalau ketika kalian mau investasi reksadana di produk A di tahun lalu, berarti datanya ini kayak gini nih, penurunannya pernah 0,01% dalam 1 tahun dan keuntungannya 3,39%. Kalau itu reksadana dengan modal 100.000, kalian bisa cek sendiri. Pokoknya banyak di sini eh, tentang data-datanya ya. Kita coba lagi nih. Ini kalian tinggal beli. Ada nih. Kita lanjut ke bagian produk yang lain. Coba gue waktu itu gue pernah nyoba namanya Manulife Dana Kas 2 kelas A. Kalau di aplikasi Bibit, guys. Tapi di sini kalian juga bisa ngecek sih 1 harinya kita bisa dapat untung berapa persen. 1 minggu, 3 minggu, 1 bulan, dan 1 tahun, 3 tahun. Kalian bisa lihat data-datanya lengkap di situ. Nah, di sini kalau kalian nabung ibaratnya, nah selama tahun yang lalu penurunan itu cuma 0,04%, nggak terasa, menurutku nggak terasa. Kalian dalam 1 tahun ruginya tuh 0,04%. Jadi gini nih, kalau ini keuntungan 3,16%. Jadi selama 1 tahun yang kemarin tuh 1 tahun itu kita bisa dapetin keuntungan 3,16%.
kita kurangin sama kerugian 0,04%. Bayangin, kalian masih untung sekitar 3% lebih. Ibaratnya itu nggak terlalu mempengaruhi uang kalian, karena kalian masih untung, ya kan? Untung keuntungan kalian juga masih untung banget. Di sini kalau kita mau investasi Manulife Dana Kas 2 kelas A itu cuma dengan modal 10.000 aja udah bisa kalian investasi di situ. Dan kalau kalian nanya nih, pasti banyak yang nanya, kalau investasi itu di reksadana apakah harus setiap bulan, setiap hari, setiap minggu, setahun? Jujur aja itu setelah kalian, itu manual, setelah kalian ya, semakin banyak kalian investasi itu di reksadana berarti keuntungan kalian semakin banyak. Jadi ibarat keuntungan si kalian nih dengan modal berapa, ibaratnya dengan modal sekian, untungannya 10% nih atau 3%. Ketika kalian nambah modal lagi berarti keuntungan kalian bakalan lebih besar. Ibaratnya gitu cara mainnya. Ya, kita realistis aja. Semakin modal kalian besar, berarti keuntungan kalian juga besar. Sama aja itu sebenarnya kayak bisnis. Nah, kita lanjut yang ketiga. Kita cari sebenarnya kalian bisa cari-cari sendiri di sini. Banyak kok yang ada BNI juga sini ya. Ada BNI juga nih. Tapi BNI berapa? 10.000 sama aja. Oh, berarti kalian dengan modal 10.000 dan modal 100.000 aja kalian bisa investasi dan bisa dapat keuntungan. Nah, cara kerja dari reksadana ini nggak perlu kalian kayak mantau terus kayak kita trading kripto. Nah, ini gunanya buat kita tabung di reksadana dibandingkan kalian nabung di bank ya kan nggak dapat keuntungan bunga tapi dipotong biaya admin mending kalian investasi di reksadana separuh lah ibaratnya di BCA di BCA nyebut merek kan gua. Oh, kalian nabung di bank beberapa ibaratnya nabung di bank ada beberapa persen dari pemasukan kalian ya. Nah, beberapa persen itu kalian bagi ke reksadana. Ibaratnya begitu. Biar tetap diputar ya kan daripada terus kena biaya admin. Lalu kita lanjut banyak juga sini kalau gue lihat kalau untuk kalian nanya resikonya itu ya tadi yang gue bilang cara menganalisa memilih produk ya. Kalau gue nih ini jawaban untuk kalian yang penasaran yang naik terus itu apa? Gue biasa pakai Sukor sama Manulife Dana Kas ya itu aja. Dua itu untuk saat ini ya. Sebenarnya banyak aja, cuman yang lebih menurut gue yakin nih, gue analisa dulu, gue cari tahu informasinya. Kalau gue udah yakin sama instrumen investasi ya gue bakal investasi di situ. Lalu kita lanjut nih. Jadi ketika kalian mau investasi itu yang pertama ini termasuk investasi reksadana pasar uang ya guys. Kalau kalian mau reksadana lain seperti obligasi, nah obligasi ini ada tahapannya guys. Nah jadi reksadana itu ada tahapan. Ini obligasi kalau ditanya lebih untung dari pasar uang, iya betul. Tapi ya kalau kita lihat ke ini Sukor ya, ini Sukor bagian obligasi. Kita lihat, nah, risikonya lebih besar, keuntungannya juga lebih besar. Kalau kalau kita investasi di pasar uang ya, tapi kalau untuk pemula gua saranin untuk kalian coba dulu investasi di reksadana pasar uang, nanti lalu lanjut ke obligasi ya ke reksadana SBN retail dan lain-lain. Pokoknya kalian untuk pertama kali coba dengan modal kasih 10.000 entah 100.000 kalian coba di reksadana pasar uang. Yang gue bisa kasih rekomendasi yaitu di support sama di Manulife Dana Kas ya. Yang lain juga bagus kok, bagus. Cuman gue eh, males untuk nyari sedikit informasi secara detail aja. Buat kayaknya nggak ada waktu aja buat nyari informasi seperti itu. Jadi udah muncul support yang terbaik menurut gue support sama Manulife ya udah gue akan rutin terus investasi di situ. Kalau kalian tanya setiap bulan atau setiap minggu enggak juga sih. Setiap kalau ada aja duitnya. Maksudnya dari hasil trading investasi kita bagi dua aja ke investasi reksadana. Jadi kalian nggak terlalu uang kalian mandek di situ aja. Ya kepengennya kalian atau kita bisa memutar atau mengelola uang dengan baik ibaratnya. Nggak harus kita mulu yang selalu mantau market, tapi biarin uang kita aja yang bekerja, biar kita yang nyari di penghasilan lain. Jadi gitu guys. Jadi investasi itu emang ada keuntungan dari kita investasi, kita masih bisa kerja, tapi tetap uang kita tetap bekerja, tetap bisa menghasilkan uang. Ya meskipun dengan modal kecil pun masih keuntungannya masih belum besar ya nggak apa-apa. Belajar dulu, pahami dulu. Ketika kalian udah paham cara mengelola uang, gimana kalian cara mengelola pendapatan kalian, penghasilan kalian, kalian bisa namanya mengelola uang kalian ibaratnya disiplin lah. Jadi kalian tahu nih ketika kalian punya uang besar atau megang uang besar kalian nggak akan bingung mau ngapain lagi. Tapi kalian bakalan
udah terbiasa karena sering banget mengatur uang kalian tentang investasi kan, buat investasi di berbagai produk. Nah, gitu ibaratnya gitu, daripada kalian punya uang besar tentunya habis gitu aja, nggak jelas, mending kalian coba belajar investasi atau trading dari nol atau dengan modal kecil. Tetap kalian bisa, oke? Mungkin cukup ya, sampai sini aja untuk kalian, untuk gue kasih tahu kalian tentang investasi reksadana. Jadi kalau kalian ada pertanyaan bisa DM IG gue atau bisa langsung di kolom komentar video ini. Dan terima kasih yang udah nonton. Kalau kalian mau belajar trading reksadana, kalian bisa langsung di playlist gue cek atau bisa langsung masuk grup di IG gue, nanti gue kirim linknya gratis di situ. Dan kalian bisa cek panduannya secara rapi berurutan sih ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.